Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada tutor, Ibu dosen, Ibu Dewi Kania Widiawati Eskom Mkom yang selalu memberi motivasi, semangat, pencerahan, dan bimbingan sehingga saya dapat melaksanakan praktikum ini. Sebelum saya mulai praktikum ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Dengan nama Unung Suheman, NIM 0440502559 yang berasal dari UPBJJ Bengkulu. Langkah awal sebelum melakukan praktikum adalah mengaktifkan atau menjalankan aplikasi exam terlebih dahulu dengan cara double klik pada ikon di desktop ataupun dengan cara klik kanan ikon exam di desktop, kemudian klik Run as Administrator. Selanjutnya klik tombol Start pada Apache dan klik tombol Start pada MySQL. Selanjutnya adalah dengan membuka browser Chrome. Pada kesempatan ini saya menggunakan browser Chrome untuk membuka halaman phpMyAdmin. Dengan menggunakan phpMyAdmin, kita akan membuat sebuah SQL dan DML dari contoh kasus yang ada pada tugas 2, yaitu ERD, sebuah rumah sakit yang terdiri dari rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Setelah halaman phpMyAdmin terbuka, dapat kita lihat bahwa phpMyAdmin dengan server 127.0.0.1 ya sudah siap untuk kita gunakan. Langkah awal untuk membuat database atau basis data adalah salah satunya dengan cara klik pada Create Database. Pada menu database kita klik, kemudian kita isi kolom Create Database dengan nama rumah sakit. Pada menu database terdapat kolom Create Database. Setelah itu kita klik tombol klik sebelah kanan sehingga akan terbentuk atau terbuat sebuah basis data atau database. Kita lihat sebelah kiri. Database rumah sakit atau basis data dengan nama rumah sakit telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita dapat menghapus database yang kita buat jika memang tidak diperlukan. Kita anggap salah penulisan nama database. Saya centang atau kita centang, kemudian kita klik drop, lalu kita pilih OK. Nah, database atau basis data tadi telah hilang atau terhapus. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan SQL. Menu SQL kita ketik pada SQL create database, kemudian rumah sakit. Rumah sakit, kemudian titik koma, kita klik, kita pindahkan dahulu. Video saya menghalangi. Kita klik tombol Go di sebelah kanan. Nanti setelah kita klik, maka database ataupun basis data dengan nama rumah sakit yang dibuat dengan menggunakan SQL akan terbentuk. Kita lihat create database rumah sakit telah berhasil kita buat. Begitu. Rumah sakit telah berhasil kita buat . Selanjutnya kita akan membuat tabel dari basis data rumah sakit. Pada menu SQL kita input atau kita ketik create, kita klik boleh
Di tabel kita klik juga dokter. Buka kurung ID underscore dokter in kurung 3 primary dokter. Kita klik saja. Kemudian nama underscore dokter. Departure. Akhir. Ya, pastikan apa yang kita tulis pada SQL tidak ada kesalahan. Setelah itu, kita klik tombol Go di sebelah kanan bawah. Ya. Pindahkan video terlebih dahulu. Oke, nah jika berhasil, maka terlihat bahwa tabel dokter di sebelah kiri dalam basis data rumah sakit telah berhasil kita buat, telah muncul. Kita lihat pada menu struktur dari tabel rumah sakit, ya terlihat ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, dan seterusnya ya. Oke, lanjut kita buat basis data pada basis data rumah sakit, ya tabel berikutnya, create table, kemudian pasien. Jadi pasien terpaut 3 primary key. Ya, kita perbaiki dulu kesalahan-kesalahan yang ada. Kita koreksi. Oke, tidak ada yang keliru lagi. Kemudian kita klik tombol Go. Ya. Jika berhasil, maka akan terlihat tabel pasien. Selanjutnya, ya kita lihat pada tabel pasien, ya strukturnya ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Kita lanjutkan, klik basis data rumah sakit, kemudian klik kembali menu SQL. Kita ketik kembali create table untuk membuat tabel administrator. Oke. Kita klik kembali tombol Go. Ya, tabel administrator telah berhasil kita buat. Kita lihat struktur ya pada tabel administrator ada ID admin, nama admin, waktu jaga. Oke, lanjutkan, klik beserta rumah sakit. Menu SQL, kita ketik kembali, membuat tabel selanjutnya. Create tabel, kasih dokter underscore admin.
Memiliki auto cuman ID dokter. Oke, koreksi kembali, kemudian diklik tombol Go. Tabel dokter admin telah terbentuk. Kita klik struktur dari tabel tersebut. Ada ID data, dokter, dan ID admin. Kita lanjutkan. Kita ketik kembali, create tabel pasien, dokter. Kita klik instrumen. Jadi dokter untuk ya, koreksi terlebih dahulu, tidak ada kesalahan, dibuktikan dengan tidak ada ya notifikasi, ya kasih salah ya, bulat merah, notifikasi salah ya, jika belum lengkap atau salah seperti itu. Nah, jika sudah lengkap sempurna tidak ada, kita klik tabel pasien dokter, ya berhasil kita buat. Kita lanjutkan, create tabel daftar. ID daftar untuk jika primer key auto instrument ID pasien admin titik koma. Oke, create tabel daftar memiliki auto. Oke, kita klik tombol Go kanan bawah. Ya, tabel ya, daftar telah terbentuk. Kita lihat ada tabel ilustrator, daftar, tabel dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya adalah melakukan pengaturan foreign key. Ya. Pada setiap ID primary key. Kita klik index. Oke, ID pasien. Kemudian ID pasien daftar, index. Oke. Selanjutnya ya, pada ID struktur, tabel dokter, kemudian pada struktur kita koreksi ID dokter ya, sudah juga ada foreign key. Lanjut dokter admin ya, sudah kita buat juga. Oke, kita klik index untuk membuat foreign key ya.
selanjutnya ID admin, kita klik more, index, kemudian klik OK. Pada tabel pasien kita klik ID pasien merupakan primary key, klik OK. Selanjutnya pada tabel dokter pasien, struktur, ID dokter, ya sudah ada. Oke, kita ulang, indeks, key, kemudian ID pasien, indeks, oke, sudah. Kita kembali, ya sampai ada yang terlewat, regen key-nya, oke, ID admin, oke, daftar, struktur, klik kembali, ya ID daftar, indeks, kemudian oke, ID pasien sudah, oke, dokter, oke, regen key, ya sudah ada warna silver ya, abu-abu, oke, dokter, struktur, indeks, oke, pasien, struktur, oke, sudah, ya di rumah sakit ID admin, oke, struktur, oke, ID dokter, ya, indeks, oke, sudah. Oke, setelah semua regen key-nya kita atur, kita lanjutkan dengan membuat relasi. Ya, kita klik basis data rumah sakit, kemudian di sebelah kanan ya ada menu desainer. Kita klik, kemudian kita lihat ya tampilannya masih acak atau masih kacau balau, maka kita atur dulu. Ya, kita rapikan, kita sesuaikan sesuai dengan ya IRD yang telah dibuat sebelumnya. Kita atur ya. Administrator, pasien dokter, pasien di bawah, daftar atas kanan. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk membuat relasi, kita klik pada deretan menu icon di sebelah kiri. Ya. Kita save terlebih dahulu, kita simpan terlebih dahulu halaman ini. Kemudian kita tulis rumah sakit misalnya. Oke. Go. Selanjutnya kita membuat relasi dari setiap item ya. Oke, kita klik create relationship. Kemudian kita klik terlebih dahulu pada bagian key. Ya, dokter. Kemudian on delete cascade, klik OK. Oke, kita lanjutkan. Relasi berikutnya, create relationship ID dokter pada tabel pasien dokter dengan
dokter pada tabel dokter. Oke. Pasien dokter dengan pasien cascade, oke. Ya, berhasil. Selanjutnya dokter admin, kita klik relationship, ID admin, cascade, oke. Ya, relasi berikutnya relationship, administrator, ID admin, cascade, oke. Relasi terakhir, ya, relasi antara tabel daftar dengan tabel pasien. Ada ID pasien, kita klik create relationship, ID pasien, tabel pasien dengan ID pasien pada tabel daftar. Cascade, klik OK. Ya, pengaturan relasi telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian data atau dalam istilah lainnya data manipulation language DML pada basis data dengan menggunakan PHP MyAdmin. Terlebih dahulu kita pilih tabel pasien, kemudian kita klik menu insert, lalu kita isi ID pasien, misalnya 1, nama pasien Jowo, kemudian nama pasien Bagus Haji, nomor 5 Jakarta, kemudian jenis kelamin 1. Oke, kemudian klik tombol go sebelah kanan bawah sehingga ya, nama pasien ya tersimpan. Nah, selain itu bisa juga dengan menggunakan SQL seperti pada contoh ini ya. Oke. Nah, kita lihat sudah tersimpan salah satu contoh nama pasien Joko Wahono. Lanjut pada insert kembali, kita isi ID pasien nomor 2, nama Susilo, kemudian alamat pasien, Jalan Bogor, nomor 4 Jakarta, jenis kelamin laki-laki 1. Klik tombol go, tersimpan. Kita terlihat pada menu SQL ya. Nomor 3 alamat jalan Mawar nomor 13 kasih 2 perempuan. Go. Kita lanjutkan insert kembali data keempat untuk data manipulation image bunga. Oke, alamat Jalan Merdeka nomor 72. Oke, perempuan, klik go. Ya, untuk isian data bisa dikondisikan. Contoh saja nomor 5 ID-nya, kemudian namanya Mirna, rawat pasien Jalan Sudirman, nomor
3 Jakarta Pusat. Kemudian perempuan nomor 2, klik go, simpan. Ya, terlihat pada SQL. Kita lihat ya, nama-nama pasien yang telah kita input tadi. Ya, data manipulation language-nya ada 5, Joko Awono, Susilo Papi, Mirna. Oke. Kita praktikkan pada SQL, select from pasien. Itu. Ya, kita bisa melihat ya hasil dari pengurutan data dengan menampilkan data pasien. Kita lanjutkan. SQL, kita ketik kembali, select nama pasien, jenis kelamin. Ini jenis kelamin, kemudian from pasien, dan kita klik go. Ya, berdasarkan hasil pencarian, ya, seleksinya jenis kelamin dan nama pasien saja yang muncul. Oke, berikutnya kita coba kembali. Terlihat hasil selection-nya hanya nama pasien laki-laki saja yang muncul. Command front CMD ya, pada start kita klik CMD, kemudian command prompt. Kita masuk ke drip C dulu, CD 2 CD, oke, CD exam, PP, ya, MySQL, pin, enter, kemudian MySQL, strip urut, enter. Oke, welcome, sudah masuk ke MariaDB connection. Oke, lanjut, so database. Kita lihat database yang ada, yang sudah terbentuk apa saja ya. Ada database rumah sakit, just rumah sakit. Kita masuk ke rumah sakit, database-nya MariaDB rumah sakit, show table. Kita akan lihat table yang ada pada database rumah sakit, enter. Salah, show tables harusnya, show tables kurang S ya, kita enter. Ya, ada daftar dokter, oke, pasien, lanjut. Kita juga bisa memilih ya, select
kemudian tentang from pasien. Ya, enter. Nah, ini adalah pasien yang sudah di input ya sebelumnya. Oke, lanjut. Kita bisa juga memilih select nama pasien, kemudian jenis kelamin, from pasien ya, hanya perempuan 2. Ya, terlihat jenis kelamin perempuan. Lanjut. Select con ID pasien. Kita akan melihat berapa banyak ID pasien. Ya, ada 5 ID pasien. Ya. Select from pasien where alamat. Kita akan melihat ya, pasien berdasarkan alamat Jakarta. Ya, alamat Jakarta. Oke. Enter. Ya, Susilo, Mirna, Jowo yang di Jakarta ya. Oke. Ya, demikian yang dapat saya praktekkan pada kesempatan ini. Mohon maaf karena banyak sekali kekeliruan ataupun kesalahan, sehingga saya sangat mengharapkan bimbingan agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.